iblis yang menjadi bapakmu dan kau mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu, pasti saudara tidak mau mengatakan dengan jujur siapa orang yang keluar dari Yerusalem sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia, sampai ke Roma, mengajarkan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan datang kepada para nabi, dan di mana dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dan mendirikan sebuah sekte baru. Itu siapa? Apa nama sektenya? Saya kasih bocoran. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itulah nama sektenya. Silakan Anda lihat di sana. Ketinggian ilmunya itu Bang Juma. Hanya orang berakal yang bisa menjawab. Victor diam kan kalau dikasih data. Ini ketawa dia. Orang Parisi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Parisi yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang sampai hari ini sekte itu disebut bidat oleh Yahudi, itu sekte apa? Itu tuh. Islam bukan dari Yahudi, Hindu bukan dari Yahudi, Buddha bukan dari Yahudi. Yang dari Yahudi siapa? Yang mengaku dari Yahudi? Itu tuh. Paulus lah. Nah, itu dia. Tepuk tangan buat saya. Ini susah kali, kan nggak dibayar pun. Tepuk tangan. Ini pengajaran edukasi, ya, supaya saudara-saudara itu jangan selamanya kemudian mau didoktrin, didogma dengan sesuatu yang sudah sangat jelas kebenarannya. Oke, silakan teman yang lain, saya bikin kopi campur masako dulu, silakan. Masako mahal Bang Juma, kau banterin aja. Udah, lebih mahal itu Bang. Gimana Mas Kevin, ada tanggapan kalau sudah mengenai Yesus menikah? Tadi tidak ada satupun yang bisa menjawab bahwa siapa sih yang ngajarin tuh di gereja itu? Sumber dari mana sih cara kawin mengawin di gereja itu? Siapa yang ngajarin gitu loh maksudnya? Itu kan nggak terjawab gini, juga. Kan, gini gitu. Maksudnya, ngapain? Jadi Mas mau bilang gini, ngapain orang Kristen ngapain kalian kawin? Yesus saja nggak nyontohin gitu maksudnya? Enggak, kan di gereja itu ada laki-laki, ada perempuan, ada pendeta. Maksud saya itu loh, seremonialnya itu loh, caranya itu loh, mencontoh siapa gitu loh maksud saya. Oh, kalau seremonial itu nggak dibahas secara spesifik di Alkitab. Jangankan begitu, beda denominasi aja, itunya berbeda loh. Artinya tidak ada memang yang diambil daripada mencontohkan Yesus waktu hidup, kan gitu ya? Betul. Tapi Yesus itu mengajari. Jadi begini ya, kalau yang saya pahami, menikah itu seperti bernapas. Nah, tugas Yesus itu datang bukan untuk melarang, menjatuhi atau apa segala macam. Yesus ini, maksud saya begini, Bro Kevin. Yesus gini, menikahlah kalian, tapi begini caranya, bukan begini caranya, tapi jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Contohnya yang tadi udah saya khawatirnya nanti Bang Kevin, apa yang sudah disebutkan oleh Tuhan tidak boleh apa. Yang jadi problematika ini gini, Bang Handi. Iya. Bang Handi itu lahir dan besar mengimani bahwa segala hal itu dari cara melakukan hal yang sekecil apapun itu sudah diatur oleh agamanya Bang Handi. Bahkan aku kalau dengar memakai celana itu pun harus ada ukurannya, harus di atas lutut apa segala macam. Jangan diperlebar lah Mas Kevin dengan contoh yang nggak sinkron. Kan gini. Jadi dengan dasar itu, dengan dasar mindset yang kayak gitu bahwa segala hal harus diatur oleh agamanya, muncullah di pemikiran Bang Handi, kenapa nggak ada tokoh yang mencontohkan di Kristen bagaimana cara kawin. Itu pasti landasan berpikirnya Bang Handi. Dan kalau Bang Handi bertanya dengan landasan berpikir seperti itu, mohon maaf, nggak akan ada satupun jawaban dari orang Kristen. Oke, kalau begitu silakan gantian sedikit dari saya sebelum diganti oleh Bang Juma. Yang jelas tidak ada contoh, ya sudah. Makanya saya khawatirnya nanti pernikahan itu nggak sah sebagaimana sesuai dengan ajaran para nabi, ajaran Yesus juga. Itu sih himbauan saya. Kalau nggak ada dicontohkan oleh Yesus, ini hanya diskresi pada Bapak Gereja. Saya khawatir nanti
Di kemudian hari ditegur oleh Yesus yang ada Tuhan kan itu. Kalian kok nikah kayak gitu? Nggak seperti para nabi atau nggak seperti dengan saya yang pernah saya lakukan. Saya khawatir nanti Anda kan sudah juga mengakui bahwa setiap denom juga berbeda-beda. Nah, mohon dibuka cakrawala berpikirnya. Suatu hari nanti ditegur loh, kok bisa jadi begini gitu loh maksud saya. Itu maksudnya. Silakan lagi Banyuma. Iya. Jadi gini, saudara Kevin. Kalau Anda mengatakan tentang prosesi nikah kawin di gereja itu tidak ada dasar pijakannya dari pewahyuan, maka Anda harus siap-siap kemudian mendengarkan dalil dari Yesus. Dan Andalah yang menilai kemudian agama Anda ini. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel muridnya, di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Pegang itu baik-baik. Pegang itu baik-baik. Lalu kemudian, tolak ukur penilaian agama saudara adalah ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 14, adalah lebih baik jika aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Di dalam Yohanes 16 adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Rupa-rupanya penghibur itu ketika datang dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, di antaranya tentang hukum nikah tentunya. Enggak. Penghibur itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan. Hah? Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Oh, oke. Oke. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita berbicara mengenai hukum-hukum, di dalam Ulangan 33, data nomor 4 sampai 5 dan juga nomor 10, jelas sekali di sana diterangkan kemudian Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ia menjadi raja di mana itu dikatakan di sana. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kemudian kepada mereka, jelas dikatakan bahwa orang Israel diajarkan peraturan-peraturan Tuhan dari Musa kepada Yakub dan keturunannya. Hukum-hukum ini berlaku kepada Bani Israel dan kemudian mereka diperintahkan untuk menjalankan secara runut. Yeremia 31 yang saya bacakan tadi jelas mereka orang Bani Israel diberikan hukum-hukum di dalam setiap prosesi, bahkan cara mereka menikah pun diatur. Untuk itulah kemudian maka aturan yang datang setelah Yesus terangkat adalah aturan yang lebih sempurna, yang lebih baik. Ingat Matius 5 nomor 20, jika hidup kebenaran keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari hidup keberagamaan aturan-aturan yang datang kepada Nabi Musa, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Tengok jawaban Anda tadi. Tidak ada diajarkan tentang nikah di kami. Berarti sudah gugur di situ, Bung. Sorry, Oke. jelas. Nggak ada diajarkan ritualnya secara spesifik seperti apa. Lah iya emang kalau menikah ada nggak diajarkan? Jadi yang selama kita mengimani bahwa kita dan pasangan disatukan oleh Tuhan, itu saya kurang apa sih? Cuma itu yang saya imani. Oke Bung ya. Jadi jelas ya bahwasanya di dalam kitab saudara ada satu hal yang menarik. Ada guru saya di sini. Di dalam kitab saudara bahwasanya suami diperintahkan berlaku ya seakan-akan mereka tidak menikah. Itu yang perlu saudara pahami. Itu tertulis di mana itu, akhi? Seakan-akan mereka suami-suami ini 1 Korintus 7 ayat 29. Iya. Jadi dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk ke dalam surga. Ternyata di dalam kitab saudara, mereka yang kemudian sudah punya istri itu diperintahkan berlaku seakan-akan tidak punya istri.
Cek 1 2. Itu salah Halo. satu kaidah tentang pernikahan dan berumah tangga di dalam kitab saudara. Ya, Bang Juma. Ya, sabar. Bang Juma. Dengan demikian, bahwasanya ketika dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kalau hari ini kemudian masih menjalankan Taurat, tidak memenuhi syarat. Karena harus lebih baik. Jadi kalau ada orang yang masih menjalankan Taurat, tidak lolos. Harus lebih sempurna dari ajaran Taurat, barulah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bang Juma. Iya, Kak Ros. Begini, ini tadi teman-temanku Kristen ini kurang membaca Alkitab. Adanya ditulis di Alkitab Buset, tentang Ali. suami dan istri bersama disalib. Ini pelajaran sekolah sahabat kami, triwulan keberapa ini? Juli, Agustus, September, Oktober, yang kami bahas selalu setiap hari sahabat. Dia berganti-gantian satu minggu. Ini suami dan istri bersama disalib, judulnya yang kami pelajari. Ayat hafalan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Begitu juga dengan suami istri, harus kudus, jangan bercela, jangan ada ya perselingkuhan, jangan ada yang bercela lah. Jadi diibaratkan suami istri itu serupa dengan jemaat dengan Kristus. Jadi semua ada datanya, Bang Juma. Enggak, Bu. Jadi Enggak, Bu. orang ini maunya kayak kalau di Kristen itu Ya, itu kayaknya gimana kaki kanan. itu kalau sudah suami istri Yang mana yang kita harus tanya apa? ini Mana ada di sebelum kitab itu sedetail itu? sebelum suami istri, itu yang kita Nah, tanya. tunggu, gini Bang Juma, kami di Kristen kan ini sudah dibuat apanya, dia dituliskan di dalam Efesus. Terus pendeta kami mengatur bagaimana cara-caranya pernikahan. Nah, itu. Aturannya seperti ini, dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, semua dipersatukan. Pertama-tama sebelum pernikahan masih ada acara konseling 2 minggu kalau kami, ya. Konseling dia dulu, dia dibelajari dulu perawankah dia atau masih sudah hamil, harus itu diselidiki dulu, dicek oleh dokter kesehatan lagi, harus ada suratnya bahwasanya dia perawan. Kalau dia perawan masih suci, berarti dia diberkati di gereja. Tetapi kalau dia sudah hamil, pendeta tidak berani mengawinkan itu di depan gereja. Dia itu hanya didoakan. Nah, begitu. Mana, jangan kalian bilang nggak ada peraturannya. Oh, paten peraturannya kalau di Kristen. Peraturan di Alkitabnya mana itu yang ditanyakan? Itu Ini di Efesus. enggak, itu betul ada. Cuma yang maunya orang ini tuh ada yang kayak pas ritualnya tuh ngapain aja, siapa aja yang boleh datang. Itu di suami undangannya, istri, Bu Darni. dan apa segala macam. Iya. Yang kita minta Maunya orang ini gitu, Bu. pra. Kan kalau di Iya. Kristen, kan kalau di Kristen itu laki-laki suka sama perempuan, mereka Iya. kemudian sudah punya Nggak boleh. anak, sudah Nggak bisa. Tunggu, Nggak bisa tunggu. gitu. Sudah Nggak bisa. lalu Nggak kemudian ada. tinggal Nggak lalu- ada. Lalu tinggal serumah, punya anak, mereka Nggak. cocok menikah di gereja. Nggak Kan itu bisa, kan di kebanyakan kayak gitu. Kristen Nah nggak sekarang, boleh gitu, Pak. sekarang mana syarat sah nikahnya? Kan udah dibilang Bang Juma, kalau kami jemaat, dia kan sudah terdaftar di gereja itu. Jadi kan kalau sudah terdaftar di gereja itu harus ada peraturannya. Nanti udah dibilang Berarti anak aturan gadis, yang dibuat-buat kan? iya, kan dibuat untuk membuat umat itu menjadi teratur gitu. Karena sudah ada perikopnya di Contoh sini. nih, Bu, contoh. Hai suami. Efesus 5 ayat. Hai, itu suami tunggu dulu, sudah rumah tangga itu, Bu. Iya, terus pendeta lah yang menjabarkan sedalam mungkin gitu. Diajari kami semua para umat itu agar menjadi teratur kalau menikah gitu loh. Aturan dari pendeta. Oke. Sekarang kita lihat Iyalah. contoh di dalam Kejadian 34 misalnya. Katakanlah hadiah apa yang kalian inginkan dan tentukanlah emas kawinnya. Saya akan memberikan apa yang kalian minta. Asalkan kalian mengizinkan saya mengawini gadis itu. Karena Sikem telah menodai kehormatan adik mereka Dina
anak-anak Yakub berbohong kepada Sikem dan Hemot ayahnya. Kata mereka kepada kedua orang itu, kami malu mengizinkan adik kami kawin dengan orang-orang yang tidak bersunat. Ini syarat. Kami hanya dapat menyetujui permintaanmu itu dengan satu syarat, yaitu kalian harus menjadi seperti kami. Artinya semua laki-laki di antara kalian harus disunat. Ini syarat. Setelah itu kami akan menyetujui usulmu tentang kawin campur itu. Kami akan menetap di tengah-tengahmu dan menjadi satu bangsa denganmu. Tetapi jika kamu tidak mau menerima syarat-syarat kami, ada syarat yang harus dilakoni ketika ingin menikah berdasarkan dengan data yang ada di kitabnya orang Yahudi. Kami tidak mau disunat, kami akan mengambil kembali gadis itu dan pergi. Nah, bagaimana ceritanya? Sementara di kitab saudara, ya syarat nikah itu apa? Di sini di kitabnya orang Yahudi, syarat sahnya nikah salah satunya sudah sunat. Ini syariat. Nah, dikatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari yang tadi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yang ibu ceritakan itu suami istri. Tunggu dulu, Bang Juma. Ini ya, pertama mengasihi gereja. Gereja lagi. Apa itu kok ribut kali? Orang main drum di sebelah. Lanjut, Bu Darmin. Jangan lagi gitu-gitu, habisin kupingku sakit. Iya, Ani. Udah? Ani. Roma, tunggu dulu Roma. Pertama, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Efesus 5 ayat 25. Kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah pekerjaan hati bagi Yesus, atau dia mengasihi kita. Yang kedua, ini trip-trip mau apa ya? Mau acara pesta pernikahan ini digambarkan. Nomor dua, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Itu dia. Ini diibaratkan gereja dan apa? Dan umat. Nah, dan suami istri. Dua tadi memberikan dirinya sebagai mahar. Nomor dua. Dalam konteks pengaturan pernikahan kuno, mempelai laki-laki akan membeli pengantin wanita dengan mahar. Biasanya sejumlah besar uang dan barang berharga begitu besar sehingga ekonomi desa kuno bergantung pada adat istiadat. Kristus membayar harga tertinggi bagi gereja sebagai mempelai perempuannya karena dia menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Dalam inkarnasi dan di kayu salib, dia memberikan dirinya sebagai mahar. Ketiga, memandikan mempelai wanita. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Itu ada semua. Mau kubacakan yang kelima ini? Sabar kalian menunggu. Ya, silakan Bu, silakan. Oke. Yang ketiga, memandikan mempelai wanitanya. Persiapan pengantin wanita adalah bagian penting dari perayaan pernikahan kuno. Seperti juga pada zaman sekarang, pengiring pengantin dan kerabat wanita dari pengantin wanita mempersiapkannya untuk upacara tersebut. Paulus bagaimanapun membayangkan mempelai laki-laki, Ilahi mempersiapkan mempelai wanitanya untuk pernikahan. Dialah yang menguduskannya dan menyucikannya dengan membasuh air. Efesus 5 ayat 26. Satu rujukan yang mungkin untuk baptisan. 4. Mengucapkan firman perjanjian. Itu kan ada nanti perjanjian pernikahan. Mengucapkan firman perjanjian. Pembersihan ini dilakukan dengan firman. Efesus 5 ayat 26. Merujuk pada perkataan janji bahwa mempelai laki-laki ilahi berbicara kepada mempelai perempuan dan seterusnya, masih panjang ke bawah. Yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai pria, dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Efesus 5 ayat 27. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Jadi Bang Juma, kami jelas adanya ayatnya Bang Juma. Gitu. Jadi kan teman-temanku Kristen yang lain kan ini karena ibu ada baca surah mana? Dibaca beda sih. kan sudah ada Efesus lah, apalah Efesus. kan Iya, ada yang dibaca Efesus beda 5. itu.
Apanya beda? Efesus Lihatlah. 5:27 contoh ya. Supaya dengan demikian ia Lanjut, Ahi, menempatkan lanjut. jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Kok beda Iya. dengan yang dibaca Bu Darni? Coba Bu Darni apa yang dibaca tadi? Ini tadi menjelaskan yang kelima. 5 ini Pak Ustadz. 5 Enggak, dia yang Efesus cara-caranya. ini. Efesus 5 kan ayat 27 kok beda isinya? Oh, tunggu ya. Yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Itu perikopnya yang kelima. Itu cara-caranya yang kelima. Ketika mempelai wanita, ini keterangannya, ini pelajaran sekolah sahabat kami ya Pak Ustadz. Nah, yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ketika mempelai wanita akhirnya dipersembahkan kepada mempelai prianya, dia sangat cantik, tampil dalam kemegahan yang sempurna. Efesus 5 ayat 27. Kristus tidak hanya memandikan mempelai wanita, dia mempersiapkan dan menghiasinya juga. Gitu Bang, Pak Oh Ustadz. beda. Nih, Apanya beda? Efesus 5 ya kan 27. Nih. Coba dibesarin Ustaz Nandar kok beda isinya? Nih. Oh, udah hilang. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau dengan tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Kok beda dengan yang dibaca Bu Darni? Iya, ada lagi itu di bagian yang di antara yang kelima itu Pak Ustadz. Ada itu. Jadi maksudnya begini. Maksudnya gini, kesimpulan. 5:27 kan nggak sama dengan yang Bu Darni baca. Nggak sama dengan yang Bu Darni baca. Nah, Iya, ketahuan. bukan, aku membaca pelajaran sekolah sahabat kami loh. Untuk apa aku berbohong? Ini ini kan Oh, kalau gitu gini Bu Darni. Hah? Mas Ugi, aku dikit aja nih. Jadi gini Bu Darni, sepertinya Advent lebih terperinci daripada Yesus. Itu sih. Bagus, enggak. bagus. Kan Lanjut, tetap Ustaz. juga Efesus 5 ayat 26, Efesus 5 ayat 27, di Efesus 1 ayat 3 sampai 14, Efesus 2 ayat 1 sampai 10, Efesus 5 ayat 26, Efesus 5 ayat 25. Di situ semua dia ya disingkatkanlah di bagian yang kelima ini gitu. Yang pertama tadi mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Yang kedua memberikan dirinya sebagai mahar. Yang ketiga memandikan mempelai wanitanya. Yang keempat mengucapkan firman perjanjian. Yang kelima mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Gitu dia. Itulah Iya, nanti kan. ayatnya, cuma ayatnya nggak cocok Bu Darni, ayatnya nggak cocok. Iya Itu maksudnya yang jadi Pak. masalah. Iya Pak, di situ nanti semua mulai dari Efesus 5 ayat 25, 26, 27. Coba Di situ dia 25 Pak. dibaca apa bunyinya? Ayo kita tunggu ya, aku lihat dulu ya. Aku mau tadi baca di bukuku itu. Ya apa yang di buku Ya. itu apa? Ini di sekolah sahabatku tadi, sekarang aku ngambil Alkitab. Itu. Coba diambil 5. Alkitab. Nih saya Efesus. dari Alkitab langsung nih. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat sama dengan yang di aplikasi. Nih, ini ada Alkitab. Judulnya ini Pak, hidup sebagai anak-anak terang. Itu dia Pak. Judulnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Efesus 5 ayat 25. Taat dan kasih. Ya, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya udah, judulnya aja Pak, kita sudah diajarkan untuk Iya, pas menjadi masuk ke ayatnya pasangan yang beda bagus. dengan yang Anda baca gitu loh Bu. Itu yang jadi masalah. Iya, itu kali Pak disimpulkan, diringkaskan supaya jangan terlalu penuh ini bukunya Pak. Gitu loh. Yang jelas kan sekarang tadi ceritanya di Kristen nggak ada acara sesi pernikahan kan gitu. Yang jelas ini dia yang aku bacakan tadi. Kami teratur kali. Jadi apalagi kan kita ini kan sudah memang tercatat di jemaat itu. Mana boleh kita main-main. Sedangkan berzina aja langsung dipecat langsung. Begitu aku ketahuan berzina, ketahuanlah aku eceknya ada pacarku di luar. Tapi aku kan janda ini. Ketahuan aku di luar ada mainlah sama orang.
orang, ketahuan sama orang jemaat. Aku diturunkan dari pekerjaanku. Tadinya aku ketua BWA, aku langsung dipecat, diskor dulu aku 6 bulan. Itu dia. Mana bisa main-main kalau di organisasi, kalau sudah teratur dia, apalagi sudah ada peraturannya. Gitu loh. Kristen yang lain pun begitunya, adanya peraturannya, cuman teman-teman itu kadang lupa dia di mana tertulis ayatnya. Kalau nggak mungkin, mana bisa sembarangan di keluarga Kristen, mana bisa? Iya, namanya Efesus ini tidak berbicara upacara pernikahan, ini berbicara bagaimana hidup suami istri. Kalau Iya, ini Pak. Anda bawa ke acara pernikahan nggak nyambung, Bu. Tapi Karena di situ beginilah. sudah disebut suami dia. Pak, tapi walaupun perkataan orang Bapak, yang jelas di mata kepala saya lihat peraturan gereja itu ketat. Tidak bisa main-main. Itu udah dibilang, sedangkan dia nggak perawan aja, kan nanti diperiksa Pak ke rumah sakit. Dia diperiksa selaput darahnya perawan atau enggak. Kalau dia Itu nggak ajaran perawan, Advent, bukan ajaran Yesus. ya, itulah bukan itu. Sekarang kita kan melihat ke peraturannya, ke teraturannya. Kan agama itu kan supaya jangan kacau. Nah, jadi para pemimpin itu harus mendidik umatnya menjadi teratur. Kan begitu. Kalau sudah kacau balau petingginya, mana mungkin teratur lagi anggota-anggotanya. Jadi harus dia tercatat dan tersusun rapi gitu loh. Ya kalau gitu ya terima kasihlah sama pemimpin-pemimpin Advent yang sudah merapikan tata cara menjadi pernikahan gitu. Jangan sama Yesus Iya. atau Paulus. Nggak ada yang nulis mereka soal mempelai wanita itu harus ngapain. Enggak, B. pendeta itu membuat supaya lebih teratur lagi. Kan ini kan langsung di TKP. Kalau Paulus dan Yesus hanya dia membuat sesimpel mungkin ayatnya gitu aja. Hanya dibuat di dalam eceknya Efesus 5 ayat 22. Kasih Kristus dasar hidup suami istri. Gitu aja. Terus nanti itu makanya ada wakilnya, itulah para pendeta. Iya, itu kan ini loh Bu Darni itu kan dikasihnya Efesus lebih tepatnya setelah menjadi suami istri. Kalau sebelum menjadi suami istri kan nanti orang-orang jadi pada berzina. Enggak boleh. Kalau di gereja kami enggak ada. Alhamdulillah. Udah dibilang dipecat kami, kalau dipecat enggak boleh Itu loh. Gores, ayat yang menempelkan diri itu jadi suami istri kasih ya, Gores. Enggak usah dulu jauh-jauh. 1 Korintus 6. 6. Contoh dulu Pak Ustadz Kasih itu, Gores. Kores, Bang Juma. Contoh dulu. Ini nggak Bu usah Darni ini udah tahu langsung ya. salah tapi masih mengelak-mengelak ini Bu Darni. Kok Ayo, mengelak? Darni. Aku langsung melihat di kepalaku, mataku sendiri yang berzina. Ini yang dipecat. ditanya Dipecat. menjalankan Apalagi- prosesi pernikahan bagaimana, bukan setelah menjadi suami istrinya. Kan kami umat Kristen sudah melihat bagaimana sesi pernikahan itu. Udah dibilang Di mana 2 minggu melihatnya? konseling langsung nyata. Kan Nah jemaat kami itu 2 minggu Tunggu dulu. konseling itu siapa yang ngomong, Yesus, Paulus atau Advent? Ya, itu organisasi gereja itu, wakil Ya Tuhan udah itu lah organisasi yang gereja bukan mengurus. ajarannya Yesus atau Paulus. Ya, itu urusan kalian lah saya. Yang jelas aku nggak mau pening-pening. Aku mau yang teratur. Sebaik apapun kalau tidak ada Iya. panduannya itu percuma, Bu. Ya, Karena yang dalam jelas- Amsal 3 ayat 5 dikatakan jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jadi sebaik apapun, ya kalau itu nggak ada panduannya dari Bible ya percuma Anda lakukan. Nggak ada Justru nilainya, karena- seperti kain kotor saja. Kan terserah kalian mau kalian bilang kain kotor, yang jelas Yesus membilang kain yang bersih kami. Kalau kalian bilang kain Amsal kotor 3 ayat 5, terserah. Bu. Percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah, Anda menikah dengan cara berbagai macam cara, itu dapat dari mana? Kalau Kan hanya sudah dari tadi- peraturan-peraturan kan sudah gereja, tadi- kan sudah maka tadi itu ayatnya, berdasarkan Pak. pengertian sendiri, Pak Bu. Pak, yang nomor 1 tadi Efesus 5 ayat 25. Mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Udah ditulis ayatnya. Yang kedua, memberikan dirinya sebagai mahar. Ada ayatnya juga di situ ditulis. Efesus 5 di ayat 25 juga. Di situ juga tertera. Nggak ada. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu. Bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya
baginya, nggak ada mahar di situ, Bu. Nggak ada. Oh. Jangan Iya. kita Ini Bu Darni ini kok bohong-bohong aja. Bu Darni itu tiba-tiba jadi suami Ini- istri tuh. Kok tiba-tiba dengar- jadi suami istri? Dengar dulu, ini buku yang kubaca, pelajaran sekolah sahabat. Ini adalah sekolah sahabat sedunia, ya. Ini Apa-apa? sedunia. Judul bukunya apa itu? Judul bukunya Tunggu apa? ya. Surat Efesus, pedoman pendalaman Alkitab sekolah sahabat dewasa, Juli, oke. Agustus, September 2023. Udah? Pedoman pendalaman sekolah Alkitab dewasa itu judulnya ya. Iya, pedoman Langsung pendalaman tempel di belakang Alkitab Wahyu, Bu Darni. Gas. sekolah sahabat dewasa, Juli, Sini, surat aku Efesus. ada lemnya nih. Mau nggak? Mau nggak ditempel di belakang kitab Wahyu tuh supaya makin pas? Tempel gitu. Set. Jadi setelah kitab Wahyu ada kitab sekolah pendalaman Alkitab gitu. Mau Enggak, nggak? ini mau. Kores. Sesuai yang dibilang itu nggak Begini, sesuai. ini peraturan sidang. Jadi ini membuat supaya umat itu teratur dan tentram. Jadi supaya jangan kacau balau. Namanya juga agama, artinya jangan kacau balau. Iya, Jadi yang kita sesalkan, tunggu. Bu Darni. Ya, Bu Darni, ya. tunggu dikit-dikit. Yang kita sesalkan itu kenapa malah organisasi yang ngaturin pernikahan, bukannya Tuhan, gitu loh. Ya, Tuhan kan hanya membuat ayat yang simpel, terus para pendeta lah mengapakannya, membuat bagaimana supaya bagus gitu loh. Karena mereka Kalau itu nanti juga kalau misalnya gua nih, Bu Darni, kalau gua sekolah pendeta, gua lulus, gua boleh dong bikin cara gua pernikahannya. kalau itu membuat umat itu menjadi baik, itu Tuhan kurasa nggak marah loh. Asik, siap. Jadi Ah. di gerejanya Kores pernikahan itu cewek dan cowok harus bisa salto ke belakang 2 kali. Kalau nggak bisa nggak sah pernikahannya. Sip. Itu kan sesat kan? Itu sesat berarti Aduh, nggak sampai muncrat apa? dibenarkan. Kalau yang sesat terserah gua dong. jangan. Terserah gua dong, gua Ah. pendetanya. Kan namanya kita harus hidup di dalam kebenaran. Kebenaran. Apa Ya iya itu salto ke kebenarannya. belakang? Nanti gerejanya Kores, Bu Darni, gerejanya Kores itu mengecek kebenaran dengan cara mempelai wanita sama pria harus bisa salto ke belakang 2 kali. Kalau nggak bisa berarti mereka udah nggak perawan dan perjaka gitu. Itu kegelapan itu ajaranmu itu. Ya kesaltoan lah gimana sih? Oke, Maunya sesat beres. mereka, Bu. Udah kan? Udah di iman kami Kristen kalau mengenai ini lagi. Sebentar, belum lagi sebentar, masuk, sebentar. belum lagi. Ya, Sebentar. Iya, Tadi saya. Mbaknya menyatakan kan gitu kan bahwa aturan gereja itu jangan ketat kan gitu kan. Iya. Pertama tentang masalah perkawinan kan. Tetapi kenapa di gereja itu kaum pelangi itu malah diizinkan untuk kemudian dinikahkan di dalam gereja itu? Udah. Silakan Ayatnya, dijawab. maaf ya, ayatnya ada di dalam Alkitab, maaf ya. Pelangi-pelangi tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Jadi ada kalau ada pendeta mengesahkan pelangi-pelangi, neraka bagiannya. Gak ada katanya tempatnya di surga. Ada ayatnya. Itu urusan mereka. Yang melanggar itu biar nanti mereka dihakimi. Ada ayatnya. Pelangi-pelangi tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Makanya di Amerika mau dibuang Alkitab karena ada dicatat. Mereka mau menginginkan yang seperti itu. Makanya mereka mau membuang Alkitab. Gitu dong. Oh, realitanya kan ada ini ayatnya. ada sebenarnya. Mau kutunjukkan ayatnya. Pelangi-pelangi pemburit tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Pemburit. Tahu kan pemburit yang memasukkan ke lubang dubur? Tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Loh, itu kan artinya apa? Itu kan artinya Apa? kalau main lubang belakang nggak boleh gitu. Tapi kalau cowoknya lewat lubang muka gimana? Aduh, jangan gitu, Kores. Ini kita belajar firman Tuhan, jangan dia papain loh. Mukanya Kita berdosa aja, Kores. janganlah kayak gitu. Kau Kores kayak gitu ngomong, semakin banyak dicatat malaikat dosamu. Jadi Teratur gini. kita ngomong. Wahono Wahono, ya sumenep sayangku. Ini di Biblos nggak boleh lewat belakang. Oke, ini kan aku ada hidung 2 lubangnya. Siap gitu dia. Enggak gitu dong. Kita Masuk harus dong kerajaan sorga. Masuk kerajaan sorga, lubang Tengok. hidungnya gede 2. Kores, masukkanlah ke lubang yang sudah ditentukan. Udah? Nggak ada tertulis Masukkan. itu. Loh, nggak usah lah munafik lah. Kita nggak usah panjang-panjang lebar. Kok munafik, munaroh ada.
Gini ya Kores, di dalam Alkitab Apalagi? ditulis yang Mereka memasukkan udah hilang arah ke itu, lubang Kok. dubur, yang memasukkan ke lubang dubur tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Tanya. Ya? Lah iya, tapi kalau misalnya cowok-cowok ini misalnya siapa nih? Anderson sama Stephenson ini mainnya lewat lubang hidung kan nggak ada masalah. No comment kalau kau Kores, no comment. Oke. Menang. Bahkan kalau Kores mau. Gitu. Jadi kita topiknya apa ini? Ya. Ayo, aku terserah. Najis-najisan lah semuanya, pikiran yang sehat. Iya, kan kita kan Ya gimana mau pikir aja sehat kalau aturannya nggak ada gitu loh kawan-kawan Kristen Nggak, tuh. Kores, nggak mungkin agama itu tidak mempunyai peraturan. Kalau tidak punya peraturan, nggak sanggup pemerintah untuk merawat negara ini. Biar kau tahu itu, Oke, Kores. Kau oke. harus tunggu dulu kau. Waduh, marah. Kau, Kores, harus kau doakan gereja, masjid, apalagi wihara, semua Buddha berdiri. Karena di dalam gereja itu, di dalam masjid itu, di dalam wihara itu, semua diajarkan untuk melakukan kebaikan. Namun kalau pemerintah menuntun Kudus lagi semua. Merdeka. kalau pemerintah menjaga semua negara umat rakyat Indonesia ini takkan sanggup. Harusnya pemerintah berterima kasih kepada gereja, masjid dan semua rumah-rumah ibadah. Harusnya mereka pemerintah itu mengasih setiap tahun piala dan kalau boleh dikasih duit karena pendeta Piala itu apa sudah. jadi? Tunggu Antar dulu. rumah ibadah lomba poli. Dapat Dengar piala. dulu, karena petinggi agama itu dan pertua-pertua ibadah itu sudah menuntun umat-umatnya itu ke jalan yang benar. Biar kau tahu, Oke. Kores. Bacakan ayat, Bu. Ya boleh, silakan. Iya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini ajaran Yesus. Nah sini gue bawain ajaran Paulus. Ajaran Yesus mengajarkan bahwa hatinya harus suci. Nah sekarang kita lihat ajaran Paulus ya. 1 Timotius 5:20. Ini. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Nah, ini yang gue lakukan sekarang. Gue tegur-tegurin satu-satu orang Kristen nih, gitu. Apa? Apa, yuk? Apa ayo? Apanya mau tegur? Apa mau kau tegur kami? Ku tanya kau dulu. Terus mau tegur orang. Apa mau kau tegur kami? Ya itu Kores? kawin itu tadi. Apa? Kami sudah Apa? teratur. Yang atur, Kami Kristen. yang atur Advent bukan Yesus? Kan hatinya suci. Iya. Kan hatinya suci. Ya kan? Apalagi mau? Ya memang orang-orang Hatinya suci, sudah disucikan. Ya udah kalau gitu kan berarti orang-orang yang misalnya ada cowok yang menikahi cowok juga kan itu suci juga gitu. Apa yang nggak suci? Itu kan itu najis namanya. Loh, aturannya. kan Yang nggak itu lewat, najis. kan nggak lewat lubang belakang, lewat lubang hidung tadi gue bilang. Kores. Kamu gitu ya, Kores? Apa? Tuhan menyuruh beranak cucu lah, penuhilah bumi ini. Kalau kau pedang lawan pedang, bisa kau beranak cucu? Wah, Ditanya kalau kau gitu dulu. Yesus sama Paulus salah karena nggak kawin mereka berdua. Hah? Beda, jangan kau samakan Yesus. Yesus Oh, itu juru curang. selamat. Standar Dia ganda. suci. Standar ganda. Nah, itu kesalahanmu. Kau mau Kenapa Yesus mengajari nggak kami. kontribusi Sementara kepada populasi dunia? Itu kotor pikiranmu itu. Maunya kayak gitu. Lo kalau kawin kotor kenapa orang Kristen kawin semua? Ya, Ayo kan lo, kita hatinya suci. Maju jatuh, mundur ke jungkang. Ayo. Ya, enggak kita kan salah. hatinya suci kan? Iya, hati kami suci. Kalau Hatinya untuk suci. pernikahan, ya. Jadi menikah. Pernikahan. Kalau gitu Yesus sama Ya. Paulus gak suci hatinya karena nggak Ya menikah. kan dia suci, dia tidak menikah. Iya. Jadi yang menikah Yesus- sama nggak menikah sama-sama suci. Iya betul. Ya udah kalau gitu jangan salahkan orang-orang yang menikahi dengan landasan kasih. Ya kan? Kalau ada kau sanggup- komunikasi kalau yang- kau sanggup yang nggak kawin, najis kan Kores. Bukan gitu, itu birahi namanya. Apa hayo namanya? Itu birahi namanya, berdasarkan dosa. Tanya orang-orang yang ngawinin, Pedang. tanya cowok-cowok yang ngawinin cowok. Apakah Itu mereka kan karena kamu birahi? mau, Kores. Nikahinnya kamu mau- enggak. Kamu iri Nggak peduli ya? gua. Ya kan kenapa kamu ungkapin? Berarti kamu pengen. Lo bukan pengen kok berarti. Kamu pengen ya? Kamu tanya. Lihat itu di gereja-gereja. Ya, Mereka tuh atas dasar itu kasih kan bukan atas dasar tersesat. birahi loh. Itu tersesat itu. Loh,
Jangan menghakimi sesat. sesama kawan-kawan. Orang itu sesat kalau begitu, nggak sesuai. Udah ada Jangan ayatnya, menghakimi. Kores. Cuma Yesus Kores. yang boleh menghakimi. Itu justru Gimana saya sih ini tidak kawan-kawan menghakimi, Kristen itu ini? memang Kores. Kristen kok menghakimi? Pak Kajak, Itu Pak apa? bukan Kristen, Oh Pak, kalau Kristen oh nggak Wah Pak. parah. Gitu. Mereka ini gua kasih fotonya ya. Parade. Iya, Orang Kristen. gak ada Gereja tempatnya pemburit di gereja kerajaan setan surga, gimana? Kores. Mereka lewat lubang hidung, Bu Darni. Aduh. Oh, kau ini Itu Kores, kamu jangan mau. gitulah. Kan Kamu udah mau ditulis, gitu ya, Kores. Iya, mereka tahu firman-firman Kamu Tuhannya mau mereka gitu, tahu, ya. makanya mereka lewat lubang yang Makanya lain. kamu iri, Ini ya. gimana sih? Kamu mau gitu? Enggak, ini gua hanya Ya kan, gua hanya kamu berharap bilang, kawan-kawan Kristen. Kristen tidak menghakimi Kamu mau sesama gitu, Kristen. Kamu ungkapin gitu, kamu pengen gitu. Oh, oi, ini ayatnya. Ini ya, kalian jangan Kores. menghakimi kawan-kawan kalian sendiri loh. Ya, Aduh, tidak Kores, penting. dengar, Yang penting Pak, Pak. tersesat ya tersesat, kita tegur. Ini Kalau ayatnya sesat, ya sesat. 1 Nggak bisa Korintus. Tunggu dulu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai Yesus 10. aja mengajarkan kasihilah sesamamu loh. Pemburit. Oi, diam dulu. Pemburit Ya, banci itu kan berarti tidak dia ada ngasih tempatnya di kasih kerajaan agape. surga. Dengar ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Pemburit banci tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Udah, diam kau, Kores. Ayat-ayatnya. Ya diam kau. Nanti pas dihakimi sama Yesus, mereka kan bilang, saya tidak lewat burit, saya lewat hidung gitu. Udah, Aman. jangan lagi kau banyak bicara. Udah ada ayatnya. Itu sesat itu. Nah iya kalau lewat lubang burit, ini lewat lubang hidung masa disalahin. Kores. 18 ada 22 janganlah Kamu sesat ya, Kores. cara orang Loh kok saya yang sesat? Iya, Iyalah. kamu sesat. Ini aku cuma mencoba mendamaikan kalian dengan Ya, kamu kekristenan sesat, cabang nggak Eropa ada dan damai, Amerika. Kamu nggak ada Roh Kudus. Loh kok nggak ada damai ini gua ngobrol damai-damai loh. Nggak ada Gua ini Roh Kudus. gua dialog Roh sambil Kudus pegang nggak mawar berbicara loh kawan-kawan. kamu. Kurang damai apa Nggak coba? Mungkin orang berbicara kayak gitu ada Roh Kudusnya. Nggak mungkin lah. Iya. Itu sesat. Loh gua ada rohnya macam-macam, ada roh takut Ya, akan kalau Tuhan. najis ada, Ada kalau- roh yaitu roh apa deh? jin. Roh kerajinan tangan. Roh Ya, jahat kau, Kores. Roh jin jahat. memang ada sama Rohnya kamu. apa aja ya dalam gua ya? Coba. Iyalah, masa Itu kau mau jin itu masa sama kau mau kami. suruh pemburit itu boleh di Kristen? Enggak boleh, kan udah ada Ya ayatnya. kalau pemburit salah bener, tapi kalau pengidung sama penguping, coba Nggak ada, yang lewat nggak lubang ada. hidung lubang kuping, masa mau Untuk disalahin? apa? Untuk apa kau Itu masukkan kamu ke lubang sesat itu. kuping istrimu? Kenapa Kutanya kamu kau dulu. pikirannya Ya kalau emang teman Kristennya segede gitu, mau gimana? Kalau pasti Ya, diceraikan kamu memang gitu. Kores, kalau kau buat burungmu itu ke lubang hidung istrimu, diceraikan istrimu kau langsung, biar kau tahu. Oh nggak boleh dong, kan dibilangnya gini Iyalah. kata Yesus, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, maka dia telah berbuat zina. Nggak boleh diceraiin. Bukan, tadi kan kau bilang dimasukkan ke lubang hidung. Kalau istrimu kurasa kau masukkan burungmu itu ke lubang hidung. Jangan pakai perasaan, Budi Harni suka sakit. Pasti diceraikannya kau. Tadi saya mau kembali Iya, iya, ke iya, Bang iya. Duma tadi ya. Kata Bang Duma, kasihilah Tuhan Allah. Gurunda, masuk, Gurunda. Aku partai hiburan aja. Dengan segenap jiwa. Itu mulainya jangan terpancing, jangan hati. terpancing. Hati itu, iman itu ada di mana sih? udah jangan terpancing, udah kelihatan Nah, aplikasinya. saya mau tegur nih, Bang Juma sesat karena dia nggak mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu hati itu mulai ada iman nggak? Pasti iman, nggak mungkin lah. Kok akal budinya kan terakhir itu. Gurunda mute-nya. Ah, Atau Satsugi atau siapa? Bang Handi. mana ada? Ustaz Arif. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, berarti ada imannya. Segenap jiwamu dengan perasaan, segenap kekuatanmu dengan usaha. Udahlah. Ini aku Dan siksa aja. kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budi. Itu baru terakhir itu benar. Itu tunggu Kevas ini ya aku kalau itu biasa mengasihi yang seperti biasa. Yang keren dari Kristen itu mengasihi musuh, itu keren banget. Keren banget itu. Iyalah, kasih Ah. musuhmu. Coba gue pengen tahu cara ngasihi iblis gimana caranya. Kores, Yang ngasih contoh. Kamu Contoh, Kores. menjelekan orang Kristen, saya bisa menerima kamu, mengampuni kamu, kamulah iblisnya gitu. Iya gimana ya? Kan di Lukas 6:35 nih Itu jadi dikasih tahu. iblisnya kamu itu pikirannya najis. Mau
Ini kenapa sih marah-marah aja? Colok ke Orang ditanya hidung, dikit juga. colok ke telinga, itu iblis. Lah, kan yang dilarang memburit Kamu katanya. maunya gitu Kalau kan, mengupil saya- sama menghidung nggak salah dong. Kamu sadar lah, bertobat lah gitu. Saya masih kamu. Kamu iblisnya. gitu Tunggu. Di sini dibilang begini. Lukas 6:35 ya. Ini keren banget ini. Tetapi kamu ini ke orang Kristen, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, gitu katanya. Minjemin apa ke iblis? Tentunya itu sesama yang saling menyakitkan, dendam terhadap sesama. Itu bukan iblis. Iblis itu musuhnya Allah gitu. Lah iya, sama Allah iblis dikasih pinjam apa? Musuhnya Allah, udah. Iya, sama Allah dikasih pinjam apa? Kaitan dengan kasihilah sesamamu, itu nggak ada. Bukan, jangan dibelokin, istilahnya kasih. Anda kenapa Ya kan, kabur-kaburan Anda? kan Kok ke kasih sesamamu? iblis. Kasihilah musuhmu, di situ dibilang. Itu Minjemin ada apa? nggak namanya iblis itu? Ya di sini Sumenep juga nggak tertulis. Ya nggak ada lah. Kamu maunya nambah-nambahin aja. Oh, jadi kalau di dalam kekristenan iblis itu sahabat dekat ya? Itu sahabatmu QS Aljin itu ada anak iblis, ya kan? Kepas, QS kamu Aljin kenapa? itu kan Wahyu Woi. Jin itu. Iya. Nah ini Kali cara jangan diangkat mengasihi jin itu kita gimana dari caranya? Coba. kita. Kalau gak mau iblis jin ya jin. Wahyu Jin ada di Kasihilah Al-Quran jin itu gimana caranya mengasihi jin? Jangan dipindahin ke kita lah. Ya udah Kalau makanya kita iblis ini rasanya musuh gitu. atau ade atau siapa? Kasihilah sesamamu manusia seperti Kasihlah diri musuhmu di sini, ini yang gue bahas Ya, musuh. ya, kalau sudah bermusuhan ya kita harus tetap mengasihinya. Oke. Itu gitu loh. Iya, siap. Nah Meskipun sekarang kamu kores Apa? lalu apa tuh enggak ngomongnya ngejek-ngejek. bukan ngejek ini loh. Kasihi. Kita Orang gue di tetap sini ngobrol kasih mengosongkan kamu lah. diri kok. Iya kita tetap tegur dengan sopan. Oh, kalau negur nggak ada kasih kata- dong itu. Itu kata negor juga, namanya. gitu. Ya kalian nggak ada kasih. Nah ini sekarang dijawab aja. Ketika mengasihi iblis, minjemin apa ke iblis? Itu sih kalian aja. Kalian Loh, yang di sini ngasih loh, ini iblis. perintah Tuhan loh. Iblis pun Ini mualaf. perintah Tuhan Yesus yang maha ganteng ini loh. Kasihilah Minjem. musuhmu. Minjam Itu kan 100 kores, sesama. minjam 100. Oh minjemin duit ya ke iblis ya. Oke. Iblis nggak bisa pulang ke alam maut soalnya ya. Oke, siap. Kepa Iya. susah ya? Pertanyaannya Kores susah ya? Bukan susah. Itu mah udah tahu kawannya orang Islam itu ditanyakan ke kita. Iya, Karena kalau misalnya iblis kawannya udah orang Islam kan mualaf tetap ke- Yesus udah memerintahkan mualaf mengasihi. Udah mualaf dia. Mualaf. Iblisnya mualaf. Itu mualaf tuh. Oh, Di- pantesan. Aljin. Oh, zaman Kristen nggak bisa iblis dimasukin ke Kristen. Dibaptis Ya, nggak bisa iblis. kita kan udah kalah, dia udah mati dia. Oh, mati kok masih banyak orang Kristen di penjara. Gimana sih? Ya kan di manusia Eo. berdosa melakukan kesalahan. Bukan, kalau iblis itu kami penyesat, gores. Kalau Nah, di itu- kami jin itu dengan iblis itu sama, itu Jin penyesat. dengan iblis sama-sama Sama. sama-sama Sama disahabati atau sama-sama dimusuhi. Coba pengen tahu. Sama-sama penyesat dan dimusuhi orang Kristen, wajib dimusuhi. Dimusuhi orang Kristen. Nah, pasti. ketika memusuhi iblis, kasih pinjam apa tuh? minjam kayak mana sih maksudnya? Dia Coba mau dibaca Lukas minjamin 6:35. tadi, Bu. Dia mau minjamin. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ya kan ada Maka upahmu akan besar dan kamu akan Di surga, menjadi ya. anak-anak Allah yang maha tinggi tuh. Contoh tetanggaku. Ya. Ibu ini kan janda, nggak punya suami. Dia orangnya besar, udah. Dia selalu Kores mau Ya. nanti, Bu. Ditanya Enggak. gimana lagi. Dia Aduh, selalu capek Kores. nikah, Bre, serius. Kores, dia Aku selalu juga udah kenyang gua. Kores, dia selalu Oi. mencampakkan kaca ke depan pasarku itu. Udah. Kalau tadi Mencampakkan eceknya kaca tuh gimana maksudnya? kaca disengaja dibuangi kaca ke depan rumahku kan Oh, pasar gitu. besar. Iya, tahu kau Oh, ini anggotku- pertarungan antar janda ini.
Iya, tunggu dulu. Enggak, itu kan bapak dia ada istrinya. Udah, tetangga Oke, aku sebelah. Dia sama-sama bengkel kami, tapi dia bengkelnya kecil kan gitu. Tapi nggak tahu aku dia dendam kali sama kami. Biar kau tahu, Kores, anak muda aku yang dua ini kekar-kekar pekerjaku ini. Dia udah bilang, bagaimana Namboru? Kuhantam, biar kuhantam itu katanya. Sebentar ku buat itu, pingsan ku taruh katanya. Tahu kau apa ku bilang, Kores? Jangan. Kau bandingkan dulu usaha kita dengan dia. Siapa kita lebih laris, ku bilang. Kita Namboru. Ya udah, kalau kita lebih laris berarti Tuhan memberkati kita. Ku bilang, itu maksudnya mengasihi Kenapa Tuhan musuh. nggak memberkati dia? Memberkati siapa? Karena pekerjaannya tidak benar. Jadi tak diberkati dia. Kalau kita menyayangi orang yang membenci kita, jadi rezekinya sama kita datang gitu Oh, loh. jadi orang. Yang aku tanya iblis. Gimana caranya yang berbuat baik melakukan kepada kejahatan, iblis? yang melakukan kejahatan Udah, itu Kores. termasuk iblis. Ya, Al-Quran Kores. ada. Lah iya kan? Kan ini Nggak usah kan takut. yang berbuat jahat iblis. Kenapa berbuat baiknya kepada orang? Ini Bu Darni kok kayak orang bingung. Udah Alkitab lah. Udah di Al-Quran aja. Karena di Al-Quran nggak ada kasihilah musuhmu, my brethren, nggak ada. Kasihlah mualaf dia, ya kan gitu. Mau belok topiknya. Di sini mau udahan, mengasihi iblis mau udahan. Itu kan kamu ngasih. Mau belok iblis, topiknya. kan? Al-Quran udah kasih tempat. Oke, Kan kita udah bicara soal dijawab. mualaf ya. Siap-siap ya, kita bicara soal mualaf sekarang. Iya. Ya. Udah mualaf. Kenapa bisa ada mualaf? Ada ke Kristen lagi nggak ada. Ah, Itu nggak- kenapa ya ini soal Islam. Dan sekarang Kenapa yang- bisa ada yang orang jadi Kristen itu masuk kan Islam? Kores. Silakan. Udah jadi Kores itu hasil didikan. Apa Kefas? Ini iblis marah-marah itu. aja Kefas. Datang bulan ya Kefas ya. Datang Aku bulan dari menjawab, mulut. Kores. Itu. Kores, biar ku jawab. Kenapa Apa? orang Kristen masuk ke Islam? Udah tahu? Ya, Kata kenapa, kata Yesus, akhir zaman akan banyak manusia murtad. Udah, aku oke. tidak mau menggenapinya. Kalaupun ada orang yang murtad di akhir zaman ini, sudah dinubuatkan. Kok Oke. payah itu aja kok repot. Oke, kalau begitu Bu Darni ya, kalau begitu ini ada yang gagal total nih perkataan Tuhan. Apa itu? Yohanes 10, 28, 29. Gagal di mana tuh? Silakan Yohanes. dibaca dulu. Yohanes 10, Ayat 10, 28, Ayat. 29. Kamu tuh gagal tapi kamu nggak ngerti juga. Dibaca Kefas. Matius apa? Markus. Yohanes 10, 28, 29. Kamu tuh Kores. Kepas. Mau ngomong tentang Alkitab lagi. Aduh, kasihan kamu. Nah ini gue bertanya loh. Kefas ini gampang sakit hati. Aku nggak Selembut sakit tisu hati, hatinya ya? Kasihan gitu. Apa yang lu kasih? Yaitu najis pikirannya. Enggak, apa yang lu kasih? Kalau lu kasihan apa yang lu kasih? Kasihan lah. Saya tegur kamu bertobat. Yo, kasih tegur nggak konkret. Islam tuh ya kalau ngasih tuh ngasih duit, ngasih beras, ngasih rumah. Itu kan kasih ngasih doa. Namanya kasih iman kepadamu. Ya Allah kasih iman. Semua orang punya iman, duit nggak Ya, ada. makanya kamu tidak punya iman itu. Kalau najis gimana punya iman? Ya udah lu ke Indomaret beli Indomie, lu bayar pakai iman bisa nggak? Gitu. Ya kamu Makanya kalau ngomongin kasih sama Islam itu yang konkret gitu loh. Itu masa jasmani ya. Nggak bisa pakai kita makan. Kita kan berbeda. Ini Indomie sekardus berapa? Oh ini 28.000. Oke saya bayar pakai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wah, Pak mending ke belakang dulu Pak kita ngobrol. Pak Bapak bawa duit nggak? Iya, kamu coba aja. Kamu yang berakal atau enggak gitu. Ini gimana? Malah pada ke perpustakaan ya? Lama banget. Ayo mana? Ayat berapa? Saya lupa. Yohanes 10, 28 sampai 29. Oh iya, saya kelewatan dah. Nah, 28 ya. 29. Iya sama 29. Iya sih ya. Dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Dan pasti tidak mereka akan menjadi binasa selama-lamanya. Dan tidak akan merebut ada orang mereka dari tangan yang berkuasa.
Satu, yang 29 sekarang. Ku Bapa dari tanganku ya, dari tanganku. Ya. Nah, Bapakku ini Lu SD bahasa Indonesia berapa? 4 ya? Di rapot 4 ya bahasa Indonesia. Bapakku yang memberikan kepadaku dari semua lebih besar adalah daripada dan tidak siapapun. satupun dapat merebut dari tanganku. Oh. Cie 2-0 Cie. Islam merebut orang Kristen dari tangan Bapak dan Yesus. Cie. Iya, kores. Kan dibilang Yesus, akhir zaman akan banyak yang murtad. Maka enggak, seenggaknya gini loh, seenggaknya Yesus tuh Mereka- jangan gegabah gitu loh. Mereka Bapak sama Yesus tuh menggenapi. jangan gegabah bilang nggak akan ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Islam hadir di abad ke-7, Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Belum tentu juga. Selamat datang di kebenaran. Iya. Itu di akhir hidup baru tahu orang. Akhir zaman baru ketahuan siapa yang benar, kores. Kalau soal kerebut, per dia meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, itu udah kerebut itu. Belum tentu dia dapat. Itu jatuh tuh. Hatinya. Jatuh tuh. Hatinya nggak. Masih banyak Goblok gitu Kristen jatuh. di dunia Gitu. ini, kores. Ya, mau ada berapa ratus miliar juga ada satu orang aja masuk Islam, udah kerebut itu Bu Darni. Enggak apa-apa. Itu kan pilihan masing-masing, Ya kores. inilah kenapa yang gua bilang ada satu perkataan Yesus yang gagal total gitu loh. Ya, Kores tidak masalah. Dua, Deng, dua Kamu nggak perkataan. bisa merebut hatinya. Karena dia pakai akal budi jalan, karena dia tersesat. Bukan Orang gua, tersesat mualaf. pakai Kalau gua akalnya. dari Masiro masih memegang perjanjian Dia dengan tidak Allah bahwa pakai Tuhan kami Allah. Imannya kan gitu kan. Dia pakai akal Kores, yang berjalan. kores. Buktinya kau nggak bisa merebut hatiku. Wah, hatinya Bu Darni penuh dengan ban-ban. Udah susah. Mau masuk banyak karet Bu Darni. Susah tangannya masuk. Iya ya. betul. Mana bisa Kores menangkan hati Bu Darni? Nah, udah penuh dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Iya, Belum Roh tahu coba. Bu Darni. Ya, dapat. Ayo taruhan kita. Taruhan kita. Ban mio besar. Merek apa yang bagus? Mulai dia. Mulai kemana-mana. Ayo, Bu Darni Apa sekarang? tahu. Udah Apa bilang sekarang? dia, Bu Darni Yang tubeless jangan kah? ikutin, Bu. Iya, tubles. Oh, tubeless ya. Ban mio, ban belakang dia yang ukuran berapa sekarang? Ukuran 200-180. Oh, ada merek apa? Merek IRC ada, Swallow IRC. ada. Asik. Oh, Tuh. baru Gua gini-gini juga ngerti NMAX. ban Bu Darni. Aman. Nmax ada. Macam banyak. Bu Darni dia mau rebut Ya. hatimu itu dengan demikian Udah. gitu loh maksudnya. Nggak bisa. Udah itu, mending lu Pak. balik lagi aja ke rahim ibu lu kayak Fas, lu bahasa Indonesia masih balelo lu. Kentut aja bahasa kenceng, Indonesia ngomong sesuai patah-patah lu. terjemahan. Orang lain break dance patah-patah, lu ngomong patah-patah. Ya, memang saya gitu kan dia, begitu. Kores. Memang Oi. begitu dia, Kan Kores. rasanya begitu. Maaf ya. Kita mau ngapain lagi nih? Aku hanya ingin menjadi pendengar. Bang Ane, Oh, Sasuke. aku Arif. mau bertanya, Kores. Jawab dulu aku. Ya udahlah. Ya. Ya, Mau begitulah menjawab. bertanya. Dia takut deh. Ya. Begini, ada kemarin ku dengar kalian itu diskusi, kau lari, nggak bisa kau jawab. Yang mana Maksudnya tuh? kan gini, yang 72 bidadari itu kan kau bilang cahaya, nanti bidadari itu menjadi cahaya. Bagaimana kau nanti meniduri cahaya? Coba jawab. Oh, itu si Rudi kena skak di situ Bu Darni salah. Jadi kan gini. Bidadari itu jadi dari cahaya, bidadari dari cahaya. Lalu kemudian dia Iya. nanti berubah bentuknya sebagaimana kita berubah bentuk dari tanah. Mana bisa gitu. Kayak mana caranya kau Lah, ini ada contoh aja. kayak Mana gini, ada iblis di dari situ api, berubah apakah jadi iblis api terus kan tanah. enggak? Manusia dari tanah, Di apakah atas. kita tanah terus kan enggak? Kan Orang gitu. di surga Sama kayak kok gini. Ada tanah gimana sih? Sama Kok kayak gini. disuruh- Bukan penciptaan manusia itu dari bumi pertamanya kalau di Islam. Jangan nyolong. Ini kenapa sih karisteng ini? Ini udah gua jelasin.
Tanahnya Nah, ngambil dari bumi, lalu dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla menggunakan tangan. Akhirnya apa? Ditempatkan di surga. Itu Jadi manusia aja bisa. Apalagi bidadari gitu kan. Nah, Rudi Kan Yohanes kau kena bilang- skaknya di sini. Mana Rudi tuh Yohanes kena hadisnya? skaknya di sini, Bu Darni dan Kefas. Ada Kalau itu lu nggak di percaya Al-Quran. Nur bisa menjadi berbentuk seperti manusia, kenapa lu percaya Pikiran kamu itu. abjad alfabet bisa menjadi manusia yang lu tuhankan di situ? Kalau Yohanes ke kena bumi, skak, kalau gitu. ke bumi boleh jadi manusia, tapi kalau di surga nggak ada lagi jadi manusia daging. Jadi Bukan makanya itu. Yesus pas dulu. nanti di sorga apakah alfabet bentuknya A B C D E F G? Apa bentuknya Yesus? Kak, nanti manusia juga di sana seperti malaikat. Ah, Iya, seperti nah malaikat. ini Yesus kan asalnya firman Jadi- nih, alfabet nih, A B C D E F G. Itu rohani Nanti semua, ketika kerajaan sorga Yesus roh. bentuknya apa? Roh kan, bukan alfabet kan? Iya, maksudnya Ya kita sekarang udah itu aja kita- bisa. Enggak. Ngapain nanya bidadari? Macam mana bersetubuh dengan bidadari? Kutanya kau dulu. Macam mana Bu Darni, manusia bersetubuh? Bu Darni gini loh Bu Darni. Nggak Kalau bisa, sama bisa, bidadari ya. aja kalian bingung bagaimana bersetubuhnya, apa kabar Iya. kami yang bingung kalian menyetubuhi Tuhan? Apa? Macam mana? Mana ada kami menyetujuin Tuhan? Ada aja kau. Wahyu 19 nomor 7 itu loh. Salah, bukan itu pernikahan anak domba Oh, itu. kan terbata-bata kan? Bukan maksudnya kan kawin memang seperti pernikahan. manusia. Lah iya kalian kawin secara roh kan? Ini Enggak. secara daging aja gua bingung, secara roh apalagi? Bukan, maksudnya di situ pernikahan anak domba itu Ayo. menyambut Ayo. umat-umatnya yang di bumi ini sudah masuk ke kerajaan surga, disambut kita. Ibaratnya pernikahan itu seperti ibaratnya dengan apa? kita para pengantin Apa? wanitanya. Jadi kita disambutnya lah kita kelak gitu. Jadi kan bukan nanti mau manusia ditidurin. yang baik perempuan maupun laki-laki akan menjadi wanita kan di sorga kan? Secara kiasan. bukan ditiduri, salah itu. Memang bukan ditiduri, dikawini. Enggak, dikawini apa lagi? Enggak ada. Itu perkawinan anak domba, ngapain perkawinan anak domba? Main karet. Itu Kiasan. bersatu dengan Lah iya kalian akan dikawini secara kiasan gitu. Gitu kan? Aduh enggak loh. aduhan gitu loh. Dia menyambut kita, menyambut para umatnya, itu dia maksudnya. Lah iya, menyambut untuk apa? Menyambut untuk apa? bersekutu. Menyambut- Bersekutu. menyambut datang di kerajaannya. Iya, Dia untuk tahu apa? kemana. Datang di kerajaannya tuh untuk apa? Itu di Wahyu udah ada loh. Menyembah. Sekarang kutanya kau Kores, Dari- kalau kau acara pernikahan, kau sambut tamu-tamu, kau kasih apa dia? Kan kau kasih makan, udah. Kasih makan. Kami pun nanti begitu kalau sudah masuk ke kerajaan surga, kami akan diberikan semua yang indah-indah di sana. Iya, Nggak ada nanti lagi di nanti sana Bu Dari juga sakit, masuk ke nggak ada kerajaan lagi surga, susah. pertama dikasih makan, habis itu dikawini kan gitu. Endus-endusmu itulah. Itu Gimana Bu Dari ini dibaca? Masa gua mesti open cam? Kita pertama baca ya, kita pertama baca nih. Iya, nggak Wahyu usah lah. 19:7. Wahyu 19. Kita baca ya, kita baca ya. Salah itu Kores. Apanya yang salah? Terjemahannya salah. Nggak ada menikah kami, nggak ada sejarahnya Memang kami umat Kristen. nggak Dari ada. perjanjian lama sampai perjanjian baru nggak ada kata nikah, adanya kata kawin. Kawin pun nggak ada, umat Kristen ditanya seluruh dunia, nggak pernah dijanjikan kami mau kawin di sana, hanya Wah Tuhan aja. bohong. Ini Nggak aku baca mengerti. di grup Bible Study ini mereka dengan berbangga hati ngomong Yesuslah suami kita, gitu dia bilang. Itu ibaratnya kata kiasan loh, kayak mana sih kau? Iya, Kores? maka dari itu aku bilang juga. Makanya dari itu aku bilang juga kalian nanti akan dikawini secara kiasan. Nggak Gitu loh. ada. Lo tadi bilang kiasan. Iya, kiasan maksudnya mengerti kau, perumpamaan kayak apa, kayak bahasa ini, kayak Iya, bahasa ini. ya udah. Kau, tapi Nanti jauh. kalian akan mengawini Tuhan dengan perumpamaan. Sip ya? itu Aish. satu persekutuan. Guys, lagi Itu maunya apa sih? persekutuan. Igon, Dia menyambut umat-umatnya Ini gitu loh. marah-marah aja kerjanya sih Kepas. Wah. Kepas jangan marah-marah. Sabar, santai. Igon, itu satu persekutuan, maksudnya itu nanti kita semua akan disambut dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan Kristus, iya betul. Persekutuan Iya, kalian akan bersekutu kan? Dalam apa? Dalam apa Dalam bersekutunya? dalam roh dan Dan penyembahan. kebenaran. Oh, dalam roh. Ah, dan Dalam kebenaran. dalam
Itu Perzinahan artinya- gitu, perzinahan gitu, perzinahan. Perkawinan. Astagfirullah. Ini gimana sih kalian baca biblosnya belum tamat ya? Sinting. Kawin Sekolah Kau minggu udah bayar error. setengah gini lah jadinya nih. bersatu Udah dengan error kau. Tuhan. Iya. Iya. Lah ya bersatunya dalam apa? Bukan Aduh. bersetubuh. Nggak Sini loh, ada Iya. baca. ceritanya. Iya, nggak ada berlendir-lendir di sana kok. Lo bukan bersetubuh, berkawin. Ya, Berkawin, nggak ada bersetubuh. Kalau kawin kan nggak setubuh. Kayak mana kau ini? Dengan Tuhan Iya, di sana. iya betul. Gimana sih? Oh, kawin bersetubuh. Oke, nggak apa-apa. Siap. Itu kan dia Ya udah. Ya, Wahyu 19 nomor 7 ya. Dengan Tuhan di sana. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini tertulisnya perkawinan atau persetubuhan? Itu persekutuan bersatu dengan Tuhan. Kawin itu artinya bersatu dengan Tuhan seperti Iya. seperti Adam dan Hawa bukan dua lagi. tapi Iya, satu. sebersatu apa sih dengan Tuhannya? Sebersatu apa sih dengan Tuhannya Satu gitu loh. dalam roh lah. Iya, dalam Ya, apa satu roh. ikatannya? Jadi satu roh kembali ke alamnya. Kita kan Iya, diciptakan dari roh kembali kepada Tuhan. Iya. Itu Allah dalam itu ikatan roh. apa? Bersatunya secara roh dalam ikatan apa? Kan ini udah tertulis. Satu roh gitu loh. Satu roh. Ini si Gon ribut Gon. Oi, noise lo. Parah banget ini si Gon. Tunggu ya. Oh, masih Kevin ininya. Kali, Itu kok satu. bising kali? Siapa itu? Susah banget ini orang-orang Kristen ngaku ya. Kalian Igun. susah juga ngaku nggak mau Karena ngerti. Thailand nih nggak bisa Kalian kick. sih mau cari-cari tahu, tapi udah tahu tapi kamu nyangka lagi gitu loh. Aneh juga orang. Enggak, soalnya di sini kan perkawinan anak domba. Gua kan ngecek ya ke Kristen bule. Kristen cabang bule biasanya Kristen cabang bule biasanya jujur. Gimana jujur lah kalian. Kalau mau nanya ya kita jawab. Itulah. Nah, tunggu ya. Ini aku kasih ininya ya, datanya ya. Tunggu bentar. Orang seperti mau. Oh, Igon, ribut banget. Bukan. Tolong turunin dong si Igon. Itu. Bukan. Lagian dua kita lagi. umat-umat, kami Mau, umat-umat mau. yang ditebus Kores. Disambut anak domba itulah kami yang ditebus. Kami Iya, lah umat-umat yang ditebus ditebus soalnya mau itu. dikawini nanti. Itu kan katamu. Kalau kata pelajaran Tunggu ya, kami tunggu enggak ya. ada dikawini kami, enggak. Kami Bersekutu. umatnya, kami anak-anaknya bersekutu dengan Lah, roh dan terus Wahyu 19 kebenaran. nomor 7 nggak pernah dibacakan di gereja. Ya, Terusnya kami bacakan Di dalam gereja nggak semuanya. pernah dibacakan itu Wahyu 19 nomor 7. Semua. seperti Justru itu yang diperdalam. Bersatu Iya. dengan Tuhan. Iya, Bukan dua. betul Nah, itu kan semakin dalam semakin enak Di dalam kan? Yohanes 17 ayat apa tuh? Ayat 1 Alhamdulillah. sampai 35 itu mengatakan Oh, bahwa kita Pak, dengar dulu Pak. Oh, biar ku baca Pak, biar didengar si Kores ini. Kau dengar ya. Wahyu 19 ayat 6. Judulnya kan perjamuan Boleh. kawin anak domba. Lalu aku Ya. mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah dan seperti deru-geruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Udah? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, memuliakan ya Kores, memuliakan bersorak-sorak, memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya maksudnya Kawin. Gitu kan? Dengar kau dulu, diam dulu kau Kores. Gitu. Pengantinnya itu Bersorak-sorai. umat-umat yang ditebus, itulah yang sudah ditebus dari dunia, yang sudah menang. Itu oleh pengantinnya, firman-Nya. itu pengantinnya anak domba. Kamilah pengantinnya yang ditebus itu. Asik. Dengar Kefas juga dulu. pengantinnya Yesus. Iya, Betul, Kefas iya. juga.
Asik. Pantesan Nah, pada pakai gaun sama jas ya. dengar dulu. Aduh, aku nggak diundang ini. Nggak usah kau kayak gitu, Kores. Santai aja kau, Kores. Nah, itu maksudnya. Maksudnya itu, Kores. Ikut yuk, percaya Yesus yuk. Kamu ditebus nanti. Ayo yuk. Enggak, aku nggak tega ketika aku nggak tega ngelihat Kamu Yesus. nggak apa-apa sih. Bilang satu Yesus nggak apa-apa, kawin itu kamu nggak hilang tega aja, serius Bang. loh, Bre. Igon, kamu Ini hilang nanti aja, Yesus nggak ya apa-apa ketika rapture lalu kemudian hari penghakiman itu Oh. Yesus kerjanya banyak Kores. loh. Bayangin Diam dia dulu kau. bukan menikahi, mengawini satu persatu dari orang-orang Kristen 2,6 miliar dikawini. Diam dulu kau, Kores. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan Iya, halus iya. itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah kami. Biar kau tahu itu, Kores. Oh, perbuatan yang diputus? benar. Perbuatan yang benar Tahu ya. banget lah, masa nggak tahu sih. Aduh, jangan kau ngarang-ngarang kau, Kores. Iya, Kau nanti baca Yesus tuh akan terus. mengawini yang Iya, kok ngarang-ngarang orang udah tertulis perkawinan kok di situ. Kau dengar ini, kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang keluar dari orang-orang kudus. Itulah yang akan disambut oleh anak domba itu, yang disambut oleh Yesus itu. Biar kau tahu itu, Kores. Gue kapiran ibu. Oh iya iya. Ini tolong di-kick dong Igon itu. Kanayonat Bang Handi ribut banget. Igon di. Tadi kenapa ini bau ya? Oh, PPJ naik tadi pantasan. Buset, langsung bau. Igon, Iya, iya. Igon dikit katanya gitu. Mau lari dia tapi dia nggak bisa. Kenapa kalian turunkan Igon papa jahat? percaya Lucu Yesus, kalian. Percaya Tapi Yesus, kalian Pak. Bukan aku ini. Injil. Ini siapa yang bisa kick ya? Si Dia Igon kamu ribut banget tuh. ditebus dosanya, kasihan loh. Nanti akhirnya Ya elah kamu ditebus. nyesal loh. Sekarang ini pertanyaannya Kevas. Yesus kan menebus dosa nih. Bisa nggak? Alhamdulillah udah hilang badai. Sini Kevas, gua tanya Kevas, bisa nggak? Lu punya utang 1 juta ke gua, lu bayar dengan 30.000, lu minta lunas utang lu, bisa nggak? Itu mah, itu bukan caranya Tuhan Yesus. Nah Yesus lu gitu, dosa berzina, dosa membunuh, matinya abadi ditebus cuma 3 hari sama Yesus. Namanya Tuhan Yesus. Masa ditebus cuma 3 hari? Menghapus semua hutang, menghapus semua dosa. Nggak ada yang mau nerima orang membayar cuma 3 hari. Dosa itu banyak, dosa tuh. Lu Itu cuma kan nebus gitu, 3 hari doang. Kamu itu nggak nyampe jadinya gitu. Lu kalau mau Yesus menebus dosa, matinya abadi. Jangan ada bangkit-bangkit. Mana dia? Hilang. Selamat datang di kebenaran. Ya gitu ya kawan-kawan Kristen ya, tolong dipahami dosa berzina, dosa membunuh, dosa durhaka kepada orang tua, dosa menyembah ilah lain, itu semuanya dosanya matinya abadi gitu loh. Lah Yesus nebus dosa cuma 3 hari. Mana lunas? Ya enggak? Mana lunas? Sekarang analoginya begini. Lu utang 20 juta ke gua. Lu bayar pakai apa? Lu bayarnya pakai jam tangan. Mau lunas? Ya enggak lunas dong, Bre. Itulah kenapa penebusan dosa itu disembelih, bukan disalib. Kecuali lu bisa buktikan orang-orang Israel menyalib kambing, sapi dan dombanya, Yesus baru bener. Tapi kalau kambing, domba, sapinya orang Israel disembelih semua, Yesus nggak nyambung jadinya, Bre. Yesus nggak nyambung. Yesus disalib loh. Apa lagi ya? Ngapain lagi nih? Ya itulah ya ikhwan ya. Kalau kita dialog sama orang Kristen, kita harus paham karakternya. Ada satu dalil sedikit yang membuat mereka malu dengan moralitas 2023, mereka akan langsung mengkiaskannya. Langsung, itu kiasan. Itu alegori.
itu pelumpamaan gitu. Kan udah ku jawab tadi, Kores. Bu Darni Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itulah yang akan disambut oleh anak domba itu, yang disambut oleh Yesus, orang-orang yang kudus yang sudah dimenangkan dari dunia ini. Itulah yang disambutnya. Bu Darni, biar kau tahu. sebelum kejauhan, itu kain lenan kiasan atau roh? Nah, kain lenan itu maksudnya perbuatan kita yang putih bersih. Ah, itulah yang dimenangkan. Biar kau tahu Oke, itu. siaplah Bu Darni. Oke lah, siaplah. Pokoknya Bu Darni semangat aja nanti di kerajaan sorga gitu, karena kita bertoleransi. Sebagaimana Bu Darni tidak menyukai 72 bidadari dalam Islam, di dalam surganya Islam, kami pun sangat tidak bisa dimasukkan ke akal ketika kita akan mengawini Tuhannya orang Kristen sendiri di sorga gitu. Sama-sama lah kita toleransi. Iyalah, jangan menghujat. Ini kan kita diskusi. Beginilah iman kami. Kalian juga begitulah iman kalian. Toh yang menentukan nanti kelak hakim yang adil itu, iya kan? Iya, Kores dong hakim yang adil. Nah, Kita harus tetap berdamai. Nah sekarang Bu Darni, mending kita ngobrol santai Bu Darni. Aku ini adalah raja psikis, orang yang bisa membaca batin seseorang. Jadi aku mau bertanya pertanyaan psikologis ke Bu Darni. Apa tuh? Bu Darni mau ikut ya? Boleh. Ah, cakep. Jadi Bu Darni, ini adalah pertanyaan psikologis. Aku akan menjadi moderatornya dan Bu Darni menjawab dengan sejujur-jujurnya. Karena perhatikan, ini bukanlah pertanyaan salah dan benar. Jadi semua jawaban itu benar, nggak ada yang salah. Karena ini mengenai karakter. Karena Yonat nggak bisa, tadi aku udah ngecek, nggak ngerti kenapa. Yuk Bu Darni siap ya? Oke. Oke Bu Darni. Ini yang pertama, Bu Darni silakan bayangkan ya, Bu Darni bayangkan di depan Bu Darni itu ada seonggok gua yang dimana Bu Darni melihat ke tengah-tengahnya itu gelap. Semakin Bu Darni lihat, Bu Darni tidak bisa melihat ujung dari gua tersebut karena saking gelapnya. Lalu Kores pun datang dan juga menawarkan sesuatu. Karena apa? Karena Bu Darni akan menyusuri gua tersebut yang sangat dalam. Untuk menyusuri gua tersebut, Kores pun membawakan lilin. Pertanyaannya, berapa lilin yang akan Bu Darni bawa? Berapa lilin? Ya. Semua. Berapa rupanya kau bawa lilin itu tadi? Kan aku kan tadi nggak ada bawa terserah lilin. Bu Darni, terserah Bu Darni. Ya kan Yonat bisa, alhamdulillah, thank you. 2 lah, kiri kanan tangan awak ini, biar 2 terang ya, itu. oke siap. Ingat ya, 2. Lalu setelah itu Bu Darmi pun akan jalan menyusuri goa tersebut. Jauh lebih dalam menyusuri goa yang sangat gelap tersebut. Sekian lamanya Bu Darni masuk lebih dalam. Akhirnya Bu Darni pun sampai di, kita nggak tahu ini udah di mana di dalam gua tersebut, tapi Bu Darni melihat seonggok cahaya di kejauhan. Bu Darni pun jalan makin mendekati lilin tersebut, makin mendekati lilin tersebut. Ternyata itu bukan lilin, tapi itu adalah obor. Obor yang dimana cahayanya lebih terang, pegangannya dan lebih kuat daripada lilin yang dibawa Bu Darni. Pertanyaannya, akan diapakankah obor tersebut beserta lilinnya? Silahkan. Tadi kan lilin ku bawa, enggak pala terang kan gitu. Sedangkan obor kau bilang tadi udah terang kali. Tentulah lilin yang kecil ku buang, lilin yang obor yang besar ku bawa. Karena kan tanganku cuma 2. Oke.
Lalu dengan pilihan Budiari tersebut, Budiari pun melanjutkan perjalanan menyusuri gua tersebut jauh lebih dalam ke ujung gua, dan Budiari pun sudah tidak bisa lagi Kores pantau. Dan pertanyaan pun berakhir. Udah dong. Tapi kalau boleh tadi maunya lilin yang kecil itu pun dibawa juga biar tambah terang. Boleh, bebas. Yaudah. Oke. Mau aku jelasin? Itulah. Boleh. Oke. Jadi ketika Kores memberikan sebuah penampakan, yaitu goa yang dimana tengahnya itu gelap dan di ujungnya tidak bisa kelihatan, itu adalah gambaran perjalanan hidup Budiari. Iya, memang. Kok mati? Cek. 1. Aneh. Oh, kenapa ini Roma? Kenapa membisu? Mungkin signalnya kali. Tuh. Oh, Kores kena report kayaknya nih. Apa di report? Kan nggak ada apa-apa ceritanya dia. Nggak tahu, signal aku juga merah ini. Oh, berarti udah habis baterai? Enggak tahu tadi Jadi? ada masalah ini koneksi buruk. Kok koneksi saya buruk, Bang Nalar? Harus restart dulu kalau gini. Tadi ada pergantian internet di sini gitu. Oh. Itu Budarni loh. Jadi menurut Budarni Yesus nggak menikah ya? Enggak lah, dia pada saat itu waktu di perkawinan di Kana itu kan yang diundangnya dia di situ. Mana dia yang kawin itu? Terus di Lukas 7 itu perempuan yang meminyaki rambutnya terus mencium kakinya itu kan nggak boleh sebenarnya kan? Iya, tapi kan itu kan pada saat itu dia sangkin apanya melihat Yesus itu. Bayangkan itu minyak narwastu yang paling mahal dioleskannya ke kaki. Bayangkan kaki yang paling rendah loh di tubuh kita ini, ya kan? Sujud dia diciuminya pakai rambutnya yang indah itu. Itu menandakan wanita itu pertobatan itu. Dia menyesali. Bukan masalah pertobatan. Kan ini kalau bukan istri kan nggak boleh bersentuhan, Bu Darni. Iya, tapi pada saat itu kan Yesus itu kan dihormati di situ. Yesus itu ibaratnya contoh kayak Bang Juma lah. Dia kan termasuk di umat Islam di Makassar. Dia sudah terkenal kan gitu. Kalau datanglah seorang pelacur. Kalau datanglah seorang pelacur, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh. Kalau tunggu dulu, kalau datanglah seorang pelacur, mau karena didengarnya Bang Juma ini berkhotbah, dia tersentuh hatinya, lalu dia bersujud di kaki Bang Juma, diminyainya kaki Bang. Maksudnya gini, nggak akan mungkin marah kalian apa murid-muridnya dan teman-temannya pada saat itu. Pasti kalian hanya melihat saja, terharu aja melihatnya. Islam Budarni nggak mungkin akan terjadi kayak gitu, nggak boleh. Dilarang. Nah, tapi ini begitulah keadaannya. Kecuali anak sama orang tua boleh. Kalau orang lain nggak boleh. Itu bukan keluarga, bukan muhrim gitu ya. Tradisi Yudaisme itu nggak boleh seperti itu. Malah itu dosa besar, malah dihukum mati menurut tradisi Yudaisme ya. Kalau ketahuan kedapatan bermesraan. Laki-laki dan perempuan. Tapi ini kan disaksikan murid-muridnya pada saat itu. Iya, acara sangat sakral banget gitu. Tadi juga ada gini, Bu Darni. Kalau Kristen itu menikah di gereja gitu ya, kawin lah ya. Itu mencontoh siapa? Mencontoh siapa gitu? Kan tadi kan sudah kubaca ayat-ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 25, 26, 27. Nah, jadi karena udah dibilangi suami istri harus saling mengasihi. Terus pendeta itu, iya tunggu dulu. Terus pendeta membuatlah
trik-triknya bagaimana supaya sampai di pernikahan. Dibuatlah peraturan, laki-laki dan perempuan belum boleh dulu bersatu, konseling dulu, belajar mau sampai sebulan atau 2 minggu, dikasih itu dulu. ajaran siapa benarnya? Itu kan ajaran kebaikan, itu kan ajaran membuat supaya teratur. Karena agama itu mencontoh kan siapa? Mencontoh siapa I- itu? kan ada dibilang saling mengasihi. Jadi para pendeta itu memperdalam ayat yang ada di Efesus 5 ayat 25 itu. Dari ajaran pendeta, ajaran Bapak Gereja. Iya, iya, itu mengapakan membuat lebih teratur lagi, namanya kita kan sudah di TKP. Kalau di dalam Alkitab kan itu panduan. Nah, tetapi pendeta itu harus lebih mendalam lagi mengajarkannya kepada umatnya agar umatnya itu teratur gitu. Soalnya kan Yesus nggak memberi contoh kayak kawin gitu ya. Kan kalian ini mencontoh Yesus. Bagaimana berumah tangga dengan baik. Yesus kan nggak beri contoh itu gitu. Menurut Anda kan gitu. Jadi di perkawinan di gereja itu makanya kan menurut Pak siapa tadi Stephen ya, bahwa itu memang agak berbeda-beda caranya mungkin di gereja Bu Darni yang Advent beda kali cara perkawinannya dengan gereja Katolik dan yang lain. Mungkin beda ya Bu Darni? Nggak tahu aku, cuman kok di Advent gitu dia masih konseling. Jadi kalau dia pun nggak perawan, harus ada surat dari rumah sakit bahwasanya perempuan ini perawan gitu. Bagaimana sih tata cara nikah di gereja itu Bu Darni? Ada pengantin laki-laki, ada perempuannya, ada pendetanya gitu. Itu apa yang dibaca sih? Ada bukunya, panduannya. Nah, ada buku panduannya. Terus kedua belah pihak harus ada kan gitu. Nah, jadi ada juga sungkemannya nanti gitu. Mau permisi ada juga. Maksud saya apa yang dibaca itu Bu dari Bapak Gereja Bapak Pendeta? Nggak kuhafal, cuman itu. Cuman dibilang di situ nanti aku udah lupa pula aku. Bukan begini, kata-katanya. misalnya saya maaf ya Bu Darni ya, misalnya dipersingkat nih, saya pendeta nih, ada yang saya mau kawinkan, misalnya si A dengan si B, aku kawinkan si A dengan si B. Oh, resmi. sumpah pernikahannya ada, pernikahannya. Sesudah itu, dibacakan. Enggak dibacakan dulu nanti di tengah-tengah kan pendeta di tengah-tengah, laki-laki perempuan. Nanti dibacakan sumpah pernikahan itu gitu. Nah, itu yang membuat aturan itu siapa? Ya itu para petinggi lah. Itu kan sudah Bapak ada gereja lah ya. Organisasi. Iya, bapak-bapak gereja. Bukan lah, dari ajaran Yesus toh. Ajaran Yesus hanya mengatakan suami istri itu harus saling mengasihi. Efesus 5 ayat 24. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Itu sesudah menikah. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Acara perkawinan itu loh gitu loh maksudnya. Jadi acara perkawinan di dalam gereja Bu Darni itu daripada Bapak gereja lah. Bukan dari Yesus. Nah, tapi nanti mereka begini Bu Darni. Takutnya nanti begini. Nanti kalau ketemu Yesus, nanti kalau ditanya, lo kok cara menikahmu begitu? Saya kan nggak ngajarin kayak gitu loh. Itu khawatirnya nanti gitu loh. Kurasa kalau ditanyakan Yesus nanti, kalau gininya sama pendeta, kenapa kau ajarkan yang berantakan? Kenapa kau ajarkan 4 lagi istrinya? Itu kurasa ditanya nanti. Tapi kalau tetap satu istrinya teratur dan hidup di dalam kebenaran, kurasa no comment. Bukan itu, bukan masalah 1 4 istri, bukan itu maksud saya. Ini acara sakral ini loh, mempersatukan laki-laki dan perempuan supaya tidak bersinar. Itu loh, itu caranya apa gitu loh maksudnya. Kan tadi sudah kubaca, gitu. Ada 5 di sini loh. Udah kubaca tadi nomor 1, mengasihi gereja sebagai mempelai wanita. Udah nomor 2, memberikan dirinya sebagai mahar. Nomor 3, memandikan mempelai wanitanya. Yang keempat, mengucapkan firman perjanjian. Itulah tadi sumpah pernikahan itu dibacakan nanti di depan keluarga dua belah pihak dan jemaat yang menyaksikan dan tamu-tamu yang diundang. Yang kelima, mempersiapkan dan menghiasi pengantin wanita. Ada ayatnya ini semuanya. Gitu loh. Jadi mohon maaf Bu Darni.
Yesus itu kan laki-laki sempurna. Oh, ada lagi Oke. yang keenam, mempersembahkan mempelai wanita atau kepada dirinya sendiri. Iya. Mempersembahkan ada Ya juga udahlah, nomor itu kan diskresi Bapak gereja lah. 6. Oke. Iya. Jadi bukan dari Yesus. Mestinya kan ada SOP dari Yesus. Wahai para muridku, kalau kau ingin menikah, caranya begini. Contohnya begini kan gitu. Iya. Tapi kan Tapi nggak ada kan kayak Bang gitu. Itu yang ini saya Bang Handi maksud. Ya. dengan menggunakan elemen terakhir dari pernikahan kuno dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Nah, itu dari Paulus Yunani itu. Dari Yunani Paulus itu. menggambarkan Kristus sebagai dia yang mempersembahkan mempelai wanita. Nah, kalau Yunani kuno, ada pendukungnya. Nah, kalau dari Ada Yunani kuno, pendukungnya, kan? benar nih. Kalau dari Yunani Oh. kuno, artinya Anda cara kawinnya bersumber dari Yunani gitu. Gitu sih. Nggak apa-apa sih Bu Darni, ini kita nggak usah debat lah. Yang penting Enggak adalah lah, ya. kita pahami Yesus itu kan laki-laki sejati, sempurna dia kan. Menurut Bu Darni, Yesus itu pernah mengalami akil balik nggak? Artinya mimpi basah nggak? Dia kan bukan manusia daging yang berasal dari persetubuhan. Jadi dia kan datangnya dari Roh Kudus. Enggak, Jadi gini, kayaknya Bu- yang kayak Bu Darni. gitu nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada Yesus loh. kan Karena kan ini- dia kudus. Bu Darni, Yesus kan ini laki-laki toh. Dia pernah Iya. disunat toh. Dia disunat. Nggak mungkin dong tidak berkembang juga yang pernah disunat itu. Yang mohon maaf ya Bu Darni ya. Kan gitu. Iya nggak apa-apa. Nah, maksud saya itu dia pernah mimpi basah nggak? Artinya mengawali dia sudah akil balik, sudah mulai dewasa, dia remaja kan gitu. Iya. Kalau dia normal Tapi- pasti mengalami itu. Karena gini Bu Darni, Iya. semua laki-laki menandakan dia akil balik ya, atau dia sudah lewati masa kanak-kanaknya itu semua laki-laki normal mengalami itu Bu Darni. Iya mimpi basah ya. Iya, semua laki-laki gitu loh. Nah Yesus juga kan laki-laki nih, pernah disunat. Menurut Bu Darni mengalami hal demikian juga nggak sama seperti kita laki-laki pada umumnya? Enggak. Kayaknya menurutku enggak karena dia kan Oh, enggak ya? kudus, suci. Dia Berarti kan nggak dia normal kan dong kudus. kelaki-lakiannya. Beda dong. Kudus dan suci. Kalau yang mimpi basah itu kan dia sudah ada keinginan daging, nafsu kan gitu. Dia udah ada nafsu. Berarti kalau nafsu itu kan keinginan daging. Kalau di dalam Yesus, Jadi Yesus sama ada sekali kuasa. nggak punya ada keinginan, mohon maaf ya, nafsu terhadap perempuan. Enggak ada. Enggak. Yang aku pelajari, ya enggak ada. Kalau gitu nggak ada normal di- dong, maaf. Kalau gitu nggak normal dong Bu Darni. Namanya dia Tuhan dan juru selamat. Dia kan tujuannya bukan untuk kawin. Kalau tujuannya kawin, Bang Andi, berarti dia tinggal di bumi. Nggak mungkin ditinggalkannya istri dan anaknya. Pasti beranak cucu dia. Masih dilihatnya nanti cucu-cucunya, cicik-ciciknya kan gitu. Nggak mungkin dia pergi ke surga. Tapi bukan itu tujuannya datang ke bumi ini. Tujuannya kan mau menebus kita, menebus manusia dari dosa kan gitu. Oke, jadi kelaki-lakiannya Yesus ini kalau gitu bisa dipertanyakan dong, normal atau tidak kelaki-lakiannya? Itu terserah manusialah yang meragukannya. Kalau kami umat Kristen nggak ada meragukan dia karena dia sekarang sudah berada di kerajaan surga. Jadi menurut Bu Tentu dia Darni, sudah- menurut Bu Iya. Darni Yesus sebagai laki-laki normal gitu. Normalnya sewaktu dia di bumi ini sebagai manusia dia kan Iya. hanya datang sebagai manusia Yang saya tanya memang untuk yang saya tanya memang waktu ada di muka bumi gitu loh. Apakah Iya, dia mimpi iya. basah normal seperti laki-laki pada umumnya itu maksudnya? kalau menurutku karena dia manusia suci Mm-mm. nggak akan mungkin dia mimpi basah. Kan udah aku bilang tadi mimpi basah itu kan udah ada niat nafsu, keinginan nafsu itu. Jadi mohon Iya maaf, kan? jadi Yesus selama hidup dia nggak pernah keluar itunya. Mohon maaf ya benarnya ya, nggak pernah menurut Kurasa Anda ya? enggak. Enggak ya? Kurasa enggak lah, karena ya itu kan yang mau keluar maninya itu apa dan segala macam itu kan keinginan nafsu daging. Di dalam Yesus kan nggak ada nafsu daging seperti itu. Dia itu suci, dia datang ke sini untuk menebus manusia itu gitu. Oke. Baik. Itu Nggak apa-apa sih. tujuannya datang. Ya nggak Artinya, apa-apa. artinya dia tidak normal sebagaimana laki-laki pada umumnya kan gitu.
Jangan, kalau dibilang normal itu kan masa sama orang yang kurus bilang nggak normal, nggak mungkin lah. Lah kalau normal kan pastinya dia mimpi basah, Bunda. Ini seperti bagaimana laki-laki pada umumnya. Berbalik kau mempertanyakan hal-hal yang begitu. Ini kenapa sih? Santai aja napa? Cuma kamu guru bahasa Indonesia kamu Pak. Tapi nggak paham. Kenapa jadi marah-marah sih, Bro? Sinar harapan. Kamu bisa mendengarnya perkataan apa itu pertanyaanmu itu. Bola Lagi tanya sama Bang Andi itu. Res maju dulu, Res. Gue malas ribut gue malah. Gue yang maju, Res. Tamatan dari mana kamu? Apa sih bahasa apa sih? Sinar belebet. Nggak boleh nanya katanya Yesus normal atau tidak secara laki-laki gitu loh. Marah dia. Lo kenapa? Bolak-balik kamu bertanya. Sementara kamu guru bahasa Indonesia. Mana kamu ini? Ya kalau nggak mau bolak-balik ya ketika dijelasin dengerin. Bikin malu, jangan bikin malu lah. Jangan tunjukkan kamu itu bahwa kamu berpendidikan. Lu Bang Andi berpendidikan banget loh. Banyak pendeta-pendeta kalah dialog sama dia. Ya kata kamu. Ya kan gue menyaksikan, saksi hidup lo gue. Kayak Matius. Faktanya ini seperti wawancara yang apa? Yang Enggak, gini aja Sinar Harapan. Lu masuk ke topik aja. Bu Darni nyambung lah tadi. Menurut Anda itu Yesus sebagai laki-laki waktu hidup normal atau tidak?